warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smeka, kembali lagi di Podcast Smeka di episode ketiga. Di sini saya selaku host. Perkenalkan, nama saya Herlina Lola Rahmawati, biasa dipanggil Lola dari kelas 11 Busana 2. Di episode ketiga ini kita sudah kedatangan siswi berprestasi dari jurusan kecantikan. Ayo kawan-kawan semua, alihkan fokus kalian ke sebelah saya sebentar aja. Di sini sudah ada wanita cantik menggunakan baju merah muda dari jurusan kecantikan. Tentu saja ini adalah siswi berprestasi kita yang berhasil meraih juara 1 LKS tingkat provinsi dan 15 besar di tingkat nasional. Tanpa basa-basi lagi, untuk narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman milenial, perkenalkan nama saya Dian Aulia Safitri dari kelas 12 Tata Kecantikan 2 SMK Negeri 4 Mataram. Terima kasih banyak atas perkenalannya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang LKS, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. LKS ini adalah lomba kompetensi tahunan antar siswa pada jenjang SMK sesuai bidang keahlian pada SMK masing-masing. LKS ini setara dengan OSN yang diadakan di SMP atau SMA. Pemenang LKS di tingkat nasional akan mewakili Indonesia ke ASEAN Skills dan World Skills International Competition. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai yuk ngobrolnya dengan Kak Dian. Boleh dong nih Kak ceritain gimana ceritanya kakak tuh bisa kepilih mewakili SMK 4 hingga akhirnya bisa meraih juara 1 di tingkat provinsi dan 15 besar di tingkat nasional. Jadi awalnya kita mengikuti LKS ini, kita mengikuti tingkatan-tingkatannya dulu seperti tahapan-tahapannya, yaitu pertama mengikuti LKS tingkat kotanya dulu. Nah, waktu mengikuti LKS tingkat kotanya ini kan tahapan paling awal mengikuti LKS ini hingga ke tingkat nasional. Waktu LKS tingkat kota ini benar-benar tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari gurunya, tiba-tiba dipanggil aja waktu di dalam kelas, diminta untuk melakukan latihan untuk persiapan mengikuti lomba LKS tingkat kota. Jadi waktu LKS tingkat kota ini persiapannya cuma 4 hari. 4 hari dari waktu pemanggilan di kelas itu sampai ke hari H waktu lombanya ini. Jadi persiapannya benar-benar pendek ya. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik dan meraih juara 1 tingkat kota dan hingga lanjut ke tingkat provinsi lalu mewakili hingga ke tingkat nasional. Jadi pas dikasih tahu awalnya pasti syok banget ya. Iya dong. Karena dipanggil langsung tiba-tiba kamu ikut lomba ya. Iya. Lanjut. Apa saja nih persiapan Kak Dian selama mengikuti LKS 2019-2020 ini? Persiapannya sih sedikit ya, karena waktu lombanya itu bidangnya kan cuma hair dressing aja, jadi cuma penataan rambut aja. Jadi persiapannya paling cuma latihan mewarnai rambut, pemangkasan, gitu-gitu. Terus juga sanggul, pemangkasan pria wanita. Penataan rambut seperti apa yang dilakukan di LKS kemarin? Jadi waktu LKS kemarin penataan rambut yang dilakukan itu kita disiapkan 2 model, yaitu model pria dan wanita. Model prianya kita disuruh untuk memangkas rambut komersial dan pewarnanya juga komersial yang bisa digunakan sehari-hari. Begitu juga untuk wanitanya, pemangkasannya dilakukan pemangkasan komersial dan pewarnaan komersial juga. Tapi yang ketiga itu ada juga untuk penataan sanggul. Kalau penataan sanggul ini dilakukan penataan sanggul khusus catwalk gitu. Penataan komersial itu yang seperti apa sih Kak? Penataan komersial ini adalah penataan yang bisa dilakukan sehari-hari, seperti warna-warna yang masih kalem gitu, yang masih wajar lah di dalam masyarakat untuk penataannya. Contoh warna seperti apa nih yang dimaksud? Contoh warnanya misalnya kan coklat gitu-gitu tuh. Intinya warna-warna yang masih kalem, yang masih bisa diterima dalam masyarakat. Ada hambatannya nggak nih pas kakak mengikuti LKS 2019-2020 ini? Kalau untuk hambatan sih waktu mengikuti LKS tingkat provinsi tidak ada ya, masih lancar-lancar aja dari mulai latihan, persiapan, gitu ya? Ya masih aman. Nah, kalau hambatan yang paling besar sih menurut kita waktu mengikuti LKS tingkat nasional, karena hambatannya itu adalah ini melawan COVID-19 ini kan, kita harus persiapannya harus daring gitu-gitu. Jadi persiapannya menurut saya sih agak
agak sedikit ya karena terhambat dari COVID-19 ini. Yang kemarin dipilih untuk mewakili SMK 4 nih kakak sendiri atau ada siswi yang lain? Nggak ada, cuma langsung disuruh, Dian ayo ikut kita latihan untuk tingkat kotanya gitu langsung. Jadi kalau udah di tingkat kota langsung lanjut ke tingkat provinsinya. Jadi cuman saya aja. Jadi kerennya berarti udah ditahu banget nih kakak sama gurunya, berarti kakak ini berprestasi jadi makanya langsung dipilih gitu kan? Memang awalnya kaget juga sih karena tiba-tiba guru datang manggil ke kelas minta latihan untuk persiapan LKS tingkat kotanya gitu. Berarti gimana? Jadi syok haru juga gitu ya? Iya sih, syok bangga. Terus bagi tips and triknya dong nih Kak dalam menghadapi LKS kemarin hingga bisa meraih juara 1 di tingkat provinsi dan 15 besar di tingkat nasional. Kalau tips dan triknya sih paling cuman latihan yang tekun, yang rajin, dan kalau untuk menghadapi lomba di medan area lombanya itu harus benar-benar memiliki kefokusan, ketenangan, dan ketelitian. Tapi yang poin utamanya sih dalam mengikuti lomba ini adalah ketenangan. Kalau kita tenang, pasti hasilnya nanti akan bagus. Kuncinya berarti di tenang ya? Iya, kuncinya di ketenangan. Ada nggak nih motivasi yang bisa membuat Kak Dian ini bisa meraih juara? Kalau motivasi sih palingan dari melihat kedua orang tua yang ingin melihat anaknya sukses, pastinya gitu kan. Jadi kita benar-benar memiliki keinginan untuk sukses. Terus dari guru-guru juga yang mendukung, yang mendrill kita untuk menjadi anak yang sukses gitu, anak yang benar-benar memiliki masa depan. Jadi secara tidak langsung motivasi dari orang tua dan guru inilah yang menjadi pendorong kuat kakak untuk lanjut ya, untuk tetap semangat. Di LKS ini gimana sih dukungan dari orang tua dan guru? Kalau dukungan dari orang tua dan guru sih benar-benar bagus ya, karena orang tua dari rumah juga selalu nyemangetin, ayo latihan, ayo belajar kayak gitu. Dan untuk guru-guru sih selalu mendukung, selalu mengajari yang mana cara teknik pengerjaan dalam bidang lomba head racing ini dengan baik gitu. Gimana nih tanggapan awal orang tua atau kesannya orang tua pas tahu kalau kakak nih ngikutin lomba ini? Tanggapan orang tua sih kayak kaget, terus bangga juga sih. Anak saya bisa kayak begini, anak saya bisa mengikuti lomba, mengikuti LKS kayak gini, terus bisa meraih juga juara gitu. Ada nggak nih guru khusus yang membimbing kakak atau guru khusus yang memberikan dorongan banget nih buat kakak di LKS tahun 2019-2020? Kalau guru khusus, guru pembimbing kita punya yaitu Bu Balkis. Tapi kalau guru yang memberikan dorongan, yang mensupport itu kayaknya semua guru dari Tata Kecantikan itu semua mensupport, semua mendukung. Kesan dan pesan Kak Dian setelah mengikuti LKS 2019-2020? Kalau kesan dan pesan mengikuti LKS ini bangga, terharu juga bisa mengikuti, bisa melangkah sampai sejauh ini gitu. Ternyata saya bisa mengikuti dan bersaing sampai tingkat nasional. Awalnya nggak nyangka ya sama diri sendiri, saya bisa gitu. Ya awalnya nggak nyangka banget karena kan dari kelas juga banyak yang lebih bisa, banyak juga yang memiliki skill yang tinggi gitu. Tapi taunya saya yang terpilih. Dia emang udah rezeki kakak, emang udah ditunjuknya buat kakak. Alhamdulillah sih. Kak Dian punya pesan-pesan gak nih buat adik-adik kelas atau buat kita semua sebagai motivasi atau sebagai pendorong kita semua gitu? Pesan-pesan buat adik-adik kelas yang masih berjuang saat ini, tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kalian harus bisa sukses di masa depan karena kalian juga harus mengandalkan diri kalian sendiri. Kalau bukan kalian siapa lagi? Betul banget. Terima kasih Kak Dian telah bersedia hadir di podcast kita di episode ketiga ini. Terima kasih untuk Kedai Aisla sudah menyediakan tempatnya. Kedai Aisla ini bertempat di Edotel Pendidikan SMK Negeri 4 Mataram dan telah tersedia juga di GrabFood. Untuk Sabtu malam minggu terdapat diskon 10% for Aisla menu. Jangan lupa follow IG-nya Kedai Aislah ya. Untuk berita terupdate tentang SMK Negeri 4 Mataram, jangan lupa follow SMK Negeri 4 Mataram dan Mading Smeka.
Dan untuk melihat bakat siswa-siswi SMK Negeri 4 Mataram, kalian bisa langsung cek IG Smeka Talent. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel Smeka Talent ini untuk mengetahui podcast selanjutnya. Saya Lola selaku host dan bintang tamu kita, Dian Aulia Safitri. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.